Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce my name. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haidar Barsadiwa, mahasiswa semester 4 FKIP Pendidikan Bahasa Inggris Uniska Kediri. In this video, I would like to give description, my analysis and my evaluation about the title, the 3 R's of remembering: record, retain, and retrieve by Constance Staley. Okay, the first description. The author is Constance Stanley. The main purpose of the text that is written by Constance Stanley is improving memory is easier if you understand how it works. Mengembangkan memori lebih mudah jika kamu memahami bagaimana memori itu bekerja. Kemudian I don't know, aku tidak tahu kapan teks ini ditulis dan dalam konteks apa. Kemudian my analysis, dari background si penulis Constance Staley ini tidak dituliskan dia ini siapa, apa dia seorang akademik atau seorang expert dalam suatu bidang tertentu. Kemudian what kind of reasons, mungkin pendukung dari argumen Constance Stanley ini tentang improve memory is easier if you understand how it works. Jadi Constance Stanley ini menjelaskan di tulisannya yaitu bahwa memori itu mengandung tiga bagian, yaitu sensory memory, working memory, biasa disebut short term memory oleh beberapa psikologis. Kemudian your long term memory atau memori yang jangka panjang. Dari ketiga bagian memori tersebut terhubung dengan 3 tugas memori, yaitu 3 R's of remembering yang disebutkan di judul tadi, yaitu recording, retaining, and retrieving. Recording sini artinya merekam, retaining mempertahankan, retrieving artinya mengambil atau menggunakan memori kita saat kita membutuhkannya. Di sini Stanley penulis menjelaskan bahwa dia menggunakan analogi sebuah kamera lama untuk membandingkan atau menjelaskan bagaimana sebuah memori bekerja. Pertama, your sensory memory. Di sini sebelum masuk ke 3 bagian tadi, yaitu recording, retaining, dan retrieving, si penulis menjelaskan tentang apa itu fokus. Di sini, before we discuss this first namely record, we have to talk first about focus. Jadi di sini penulis mau menjelaskan tentang fokus. Nah, di sini ada kalimat before we discuss the first R of remembering, namely record, we have to talk first about focus. Kemudian dia menjelaskan before you even push to the button to snap a picture, you have to focus on your subject. Menurut saya di sini kalimatnya kurang pas, karena pada kalimat pertama si penulis menjelaskan bahwa sebelum membahas bab yang selanjutnya, penulis ingin menjelaskan tentang apa itu fokus. Tapi pada kalimat kedua, kalimat selanjutnya, penulis langsung menjelaskan tentang analoginya, yaitu before you even push the button to snap a picture, you have to focus on your subject. Jadi menurut saya ini terlalu langsung, si penulis terlalu langsung menjelaskan before you even push the button to snap a picture, you have to focus on your subject. Fokus ini sebenarnya dalam konteks apa ya belum dijelaskan oleh si penulis. Jadi ya agak langsung mencolot ke sini, before even push. Most digital cameras today focus on things systemically. Oke. Hampir semua kamera digital hari ini fitur fokusnya itu udah otomatis. Kemudian tidak seperti kamera yang lama. Untuk kamera yang lama kita kan perlu merubah the focus knob until the image clear. Jadi kita harus merubah lensanya agar
bisa fokus. Ya di sini menurut saya penjelasannya kurang pas sih. Jadi agak sulit dipahami juga bagian your sensory memory focus. Kemudian penulis memberikan sebuah kalimat perintah seperti imagine this. Penulis ingin si pembaca ini membayangkan ketika kita pergi ke kelas, kita berjalan melewati jalan yang ramai dan kita melihat papan tulis billboard yang before. Nah, menurut si penulis ada 3 sensasi yang dilewati. Nah, tidak dijelaskan juga oleh si penulis apa itu haptic memory, echoic memory, iconic memory. Jadi kita tidak bisa paham betul apa ini. Nah, kemudian penulis memberikan statement juga. Most experts believe that your sensory memory retains an exact copy of what you have seen or heard, pure analyzed for less than a second. Menurut saya di sini kurang kredibel ya, karena si penulis hanya menyebutkan most experts. Expertnya siapa tidak dijelaskan, expertnya ahli dalam bidang apa juga tidak dijelaskan, dan juga tidak ada data yang mendukung. Jadi menurut saya di bagian ini kurang valid. Kemudian si penulis juga memberikan suggestion pada poin kelima, to help you to focus, consider the following suggestions. Jadi penulis memberikan beberapa suggestion atau saran kepada pembaca. Padahal kita juga tidak tahu siapa si penulis ini. Penulis ini apakah seorang akademis atau sudah expert dalam bidang ini, memori ini. Menurut saya si penulis ini menggunakan analogi kamera untuk membandingkannya dengan ingatan manusia. Ya sebenarnya bisa hampir mirip sih, tetapi kan yang namanya kamera tentu saja berbeda dengan otak manusia, pasti berbeda. Pada poin keempat atau kelima ini penulis menjelaskan bahwa manusia akan lebih mengingat ketika mengingat suatu hal atau apapun itu, sebuah memori, ketika manusia tersebut memiliki sebuah ingatan yang penting atau yang merangsang indera mereka pada saat kejadian tersebut. Sekian deskripsi, analisis, dan evaluasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jelas IC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.